Selamat damai saudara dan saudari. Mari kita cerita sedikit pasal Monsignor Don Carlos Cotaron. Saya percaya ramai di antara kamu sudah dengar nama dia dan tahu sedikit tentang riwayat hidupnya. Saya mula dengar tentang nama Don Carlos Cotaron ini waktu saya melayani di Tawau pada tahun 2007. Waktu itu, Father Cosmos Lee, Padi Paroke, terlibat secara langsung dalam penganjuran ulang tahun kedatangan Monsignor Don Carlos di Labuan 150 tahun. Wah, seorang lelaki sejati yang dikatakan lanun menjadi padri. Riwayat hidup yang menarik sekali, dipenuhi suka dan duka dalam perjuangan mewartakan Injil. Saya di kota Kinabalu ada mengikuti taklimat tentang riwayat hidup Monsignor ini oleh penulis buku Crown with the Stars, Mike Gibby. Penerangan dia mendorong saya mau tahu lagi bagaimana sebenarnya bermulanya sejarah iman Katolik di Borneo Utara ini. Mau tahu akar kepercayaan kita, dari mana bermula. Pertengahan 2013, saya bertukar ke Terawi. Nah, di Terawi, saya dengar nama Monsignor Agus Wachter, padri pendiri Carmelite Monastery di KK itu pada tahun 1930, dan juga beliau adalah padri pendiri Franciscan Sister of the Immaculate Conception, sister tempatan kita pada tahun 1936. Riwayat hidupnya juga sangat menarik karena begitu bersemangat mewartakan Injil, turut sekali kepada kaum kadazan dusun. Beliaulah yang telah mendirikan gereja batu di Saint Michael Pinampang itu. Semangatnya itu kan diberi penekanan secara khas melalui penubuhan sekolah-sekolah mission. Pada tahun 2015, kali pertama saya sampai di Labuan, mau mendengar sendiri kesaksian mendiang Matthew alias Daud tentang Monsignor Agus Wachter. Dia memberitahu saya yang waktu itu dia melayani sebagai altar server di Pinampang. Keluarganya rapat sekali dengan Monsignor. Namun sedih sekali, pada 19 bulan Mei tahun 1945, Monsignor bersama dengan beberapa padri telah ditangkap oleh askar Jepun dan dipaksa untuk berjalan sampai ke Tenem di Sapong sana. Beliau terkorban waktu perang Jepun. Nah, dengan mengetahui sejarah latar belakang perkembangan iman Katolik di tempatan kita, maka saya terdorong mengatur bulan luar biasa misi tahun yang lalu menekankan riwayat hidup Monsignor Don Carlos Cotaron. Masih ingatkah kita ada ziarah setempat, beberapa tempat yang utama itu kita kunjungi semula. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi paroki Labuan. Sebab itulah ada saja kesempatan untuk kita mengetengahkan sejarah ini. Baik sekali. Ingat waktu caroling, elemen-elemen sejarah ini diberi penekanan sedikit. Para carolers sebelum mereka bergerak dalam kunjungan caroling rumah ke rumah, mereka telah diberi taklimat serba sedikit tentang kehidupan Monsignor Don Carlos Cotaron. Atas kerjasama katekis pembimbing dan murid-murid didikan mereka memberi katekis bergerak, ya, waktu proses perpindahan itu.
Saudara dan saudari, penting sekali mau tahu, terutama sekali generasi muda, ya, tahu identiti kita. Sebab itulah Majelis Pastoral Paroki telah merenungkan supaya tahun ini bulan 4 kita beri penekanan sebagai bulan misi paroki kita. Kenapa? Sebab pada bulan 4 ini Monsignor Don Carlos Cotaron tiba di Labuan pada 14 bulan 4 tahun 1857. 14 berarti besok, ya. Besok itu ulang tahun kedatangan Monsignor yang ke-163. Dan hujung minggu ini, berapa hari bulan? 19 hari bulan 4, Monsignor merayakan misa pertama di Labuan ini. Kesyukuran yang tidak terhingga karena setelah melalui berbagai cabaran, akhirnya mereka sampai dan memulakan misi secara resmi pada 16 bulan 4 1857. Saudara-saudari, ya, khasnya ibu bapa, riwayat hidup Monsignor ini penting bagi perkembangan iman kita, ya. Ambil masa untuk ceritakan hal ini kepada anak-anak kamu, keluarga kamu. Memang saya sendiri pun bukan juga tahu banyak sangat. Tapi bila kita cerita dan cerita, kita akan ingat, kita akan belajar dari hari ke hari. Maka dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat bulan misi kepada semua umat paroki Blessed Sacrament Labuan. Dan sekali lagi, selamat Hari Paskah tahun 2020. Melayani lebih sungguh. Misi kita dibaptis dan diutus.